Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami muji muliakan Tuhan atas anugerah yang Tuhan limpahkan buat kehidupan kami. Tuhan menyertai kami hingga hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu itu. Terimalah dan pujian kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, di mana kita sebelum melakukan aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan ini merupakan suatu doa permohonan Musa. Dan doa ini juga dipanjatkan oleh bangsa Israel yang telah dihukum oleh Allah karena dosa yang mereka perbuat. Lalu apa yang menjadi doa permohonan Musa dalam Mazmur ini? Ia meminta agar Tuhan mengaruniakan kebijaksanaan dalam hidup hingga dapat mengisinya dengan hal-hal yang baik. Musa menuliskan Mazmur ini di penghujung hidupnya yang hampir mencapai 120 tahun. Mengapa ia masih berdoa seakan-akan umurnya masih panjang? Musa menyadari bahwa Tuhan yang memegang kehidupan dan menentukan umur manusia. Mazmur 90 ayat 3-6. Di hadapan Allah semua ciptaan, termasuk manusia, adalah fana dan terbatas. Tetapi hidup itu sendiri merupakan anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Maka waktu yang masih ada tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja. Harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Musa sangat menyadari bahwa dalam kefanaannya betapa sering ia melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Setiap kita manusia telah berdosa, maka layak menerima hukuman. Lalu pertanyaan sekarang, apakah dosa Musa yang pantas dihukum Tuhan? Musa menista nama Tuhan dengan sikapnya yang lepas kendali di hadapan umat Tuhan. Tuhan menghukum Musa dengan tidak memperbolehkan dia masuk ke tanah perjanjian. Ini merupakan suatu penderitaan batin yang besar. Seolah ia sama saja dengan umat Israel, generasi pertama yang gagal masuk ke tanah perjanjian tersebut. Lalu apa sikap Musa? Musa merespon hukuman Tuhan sebagai anugerah, walaupun tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, ia masih dipercaya memimpin sampai ke perbatasan. Oleh karena itu Musa bertekad agar sisa hidupnya diisi dengan menyatakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan lewat perbuatan-perbuatannya sendiri yang memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita pun sering dan terkadang diiringi, bahkan dibayang-bayangi oleh kegagalan masa lalu yang membebani kita. Bahkan sampai pertengahan tahun ini, yang juga sangat menguras semua konsentrasi kita untuk selalu waspada akibat pandemi yang belum tuntas. Namun kita tetap bersyukur bahwa sekalipun kita dibatasi banyak hal, nyata anugerah Allah selalu tanpa batas. Tuhan selalu mencurahkan kasih dan penyertaannya bagi kita lewat kehidupan yang masih kita jalani bersama. Suatu kehidupan yang selalu kita isi dengan segala karya, usaha, pekerjaan. Tidak hanya itu, pergaulan dan komunikasi yang selalu kita bangun satu dengan yang lain, yang terkadang membawa sukacita, bahkan kekecewaan. Itu semua harus kita alami. Inilah kehidupan itu. Namun kita bersyukur bahwa Allah kita selalu sama, konsisten dalam kasih-Nya terhadap kita. Maka layaklah kita pun setia pada pengikut Dia.
maka layaklah kita pun setia, percaya mengikut Dia, dan jangan pernah menista atau menghujat nama Tuhan. Karena itu pun wajarlah setiap kita bersandar, meminta, memohon hanya kepada Dia, serta menaikkan doa Musa tersebut agar masing-masing kita dipimpin, diarahkan, dan diajarkan oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Suatu hari kesempatan yang tidak terulang lagi, agar kita menjalaninya dengan bijaksana. Bijaksana berarti kita melihat hidup ini dari sudut pandang yang benar, serta mengetahui bagaimana bertindak, berbuat dengan baik. Maka dengan demikian, hidup kita dapat menjadi berkat, teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Hanya melalui campur tangan Tuhan, kekuatan penyertaan Roh Kudus, semua itu dapat terjadi. Kekuatan dan kemampuan kita sangat terbatas. Datang dan mintalah kepada Tuhan agar semua yang kita rencanakan dan lakukan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka Dia tentu akan memberkati kita. Ajarlah kami. Dalam doa ini juga berarti kita meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat Tuhan juga harus didasari dengan kesetiaan kita dalam dengar-dengaran akan firman Tuhan. Taat dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, maka yakinilah terang firman itu yang akan memberi semangat untuk kita bertindak, berbuat segala sesuatunya dengan bijaksana. Untuk inilah Tuhan berkenan atas hidup kita agar kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan membawa terang Tuhan di tengah kehidupan ini, sehingga banyak orang melihat diberkati oleh kehidupan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mereka pun dapat percaya kepada Tuhan. Tuhan yang kita percaya, satu-satunya Tuhan yang membawa kita memperoleh kehidupan yang kekal di sorga. Mari jalanilah hidup kita dengan semangat. Tetap andalkan Tuhan dalam segala hal agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Kau beri hikmat dan kebijaksanaan kepada kami untuk mengisi kehidupan yang Tuhan berikan. Dalam kehidupan ini pasti kami menghadapi berbagai hal. Suka dan duka, tantangan, kesusahan yang terkadang membuat iman kami goyah. Tapi dengan kasih setiamu yang beri hikmat dan Roh Kudus menuntun kami untuk melihat Engkau Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kehidupan kami. Mampukan kami di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi ini, membuat kami dekat kepada Tuhan dan melihat akan karya penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Asal iman kami percaya dan kami setia dan taat untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini kepada kami Bapa. Berkati jemaat Tuhan, apapun yang mereka hadapi, mampukan dan Engkau menolong, memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, Tuhan Yesus memberkati.